of Love. Banjir kasih. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Tangkap firman Tuhan hari ini. Tuhan mau mengubah kekeringan menjadi kelimpahan. Berita baiknya di bulan Natal ini, Tuhan mau membanjiri hidup kita dengan kasih-Nya yang ajaib. Natal adalah bukti kisah cinta Tuhan atas seluruh umat manusia. Hari ini, tangan Tuhan terulur. Dengan sabar Dia menantikan kita mau datang kepadanya. Dibanjiri dengan kasih-Nya. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Shalom, shalom keluarga Allah. Selamat hari Natal. Hari ini minggu pertama kita masuk dalam bulan Desember. Hari yang penuh sukacita, bulan penuh sukacita, bulan kebahagiaan, bulan anugerah. Mari bangkit berdiri, yang di rumah, yang di jalan-jalan. Kita bersukacita hari ini karena Tuhan. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Hey! Yay, 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 yay. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Dua tangan lambaikan. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Hai, sukacita surga memenuhi rumah kami, memenuhi tempat ini, memenuhi hidup kami. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Oh, oh. Amin. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Hey! Tepuk tangan sama-sama, sukacita surga di tempat ini. Oh, terpujilah Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Lord. We give You glory, amen. We give You praise, Gloria. We give You praise for all that You are. We give You praise.
surga di tempat ini Tuhan. Mari berikan sebelah kiri kananmu sukacita. Katakan sukacita melimpah bagimu. Kiri kananmu, depan belakang, katakan sukacita. Sukacita melimpah bagimu. Kita memberkati, kita keluarga Allah, kita saling memberkati. Shalom keluarga Allah, ada quote yang mengatakan save the best for the last. Jadi percayalah yang terbaik juga sudah Tuhan simpankan dan siapkan untuk kita semua di bulan Desember ini. Mari kita simak Revival News minggu ini.
Jangan lewatkan berkat Tuhan yang akan dicurahkan saat kita melakukan perintahnya dalam hal persembahan persepuluhan. Persiapkan dengan baik dan kami dorong saudara untuk memberikan persembahan secara non-tunai, karena lebih praktis, aman, dan bersih. Saudara bisa menggunakan internet banking, PayPal, aplikasi dompet online di gadget saudara, atau bisa juga melalui website serta transfer ATM. Informasi nomor rekening Keluarga Allah Global dapat saudara baca di gbika.org/persembahan. Mari bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa dengan melayani sebagai ketua kelompok sel. Perlengkapi pelayanan Anda dengan mengikuti pelatihan KKS setiap Selasa secara online by Zoom. Informasi lebih lanjut di 0851 7104 2268. Perhatikanlah nomor baru hotline Pastor Obaja, 0896 6416 6777. Di nomor ini Anda bisa minta dukungan doa, konseling, ataupun bertanya hal lainnya. Keluarga Allah Peduli kembali mengadakan kegiatan untuk memberkati dan jadi terang bagi banyak orang, yaitu dengan mengadakan Basar Lumbung KAP yang akan digelar Kamis 15 Desember jam 9 pagi hingga jam 3 siang di lapangan parkir Masela. Dapatkan barang-barang yang akan bermanfaat bagi keluarga maupun usaha Anda dengan harga spesial. Jangan lewatkan keseruan perayaan Natal Kids Impact bersama Fligo dan kawan-kawan. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan bersama Kids Impact Worship dan juga Klub Fligo. Ada operet musikal, Fligo and the Guardian of the Mother Tree. Dan tentunya banyak door prize dan goodie bag menarik untuk adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Inilah waktu yang paling indah sepanjang tahun. Kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat bersama keluarga dalam kebahagiaan dan sukacita. Kami punya sesuatu yang istimewa untuk seluruh keluarga Anda. Di tanggal 23, 24, dan 25 Desember, bergabunglah dengan kami. Jangan melewatkan acara yang luar biasa ini. Sampai jumpa di sana. Jadikan Natal tahun ini lebih berkesan bagi buah hati Anda untuk mendapatkan impartasi doa berkat dari Pastor Obaja Tanto Setiawan. Bawalah anak-anak dalam penyerahan anak spesial Natal yang akan diadakan Sabtu dan Minggu, 24 dan 25 Desember dalam setiap jam ibadah Natal secara onsite dan online. Hubungi Departemen Keanggotaan di 0897 0145 600 untuk informasi selengkapnya maupun pendaftaran. Jadikan momen Natal untuk membuka lembaran kehidupan baru bersama Kristus dengan mengikuti baptisan air spesial Natal yang diadakan tanggal 25 Desember pukul 11.30. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi 0897 0145 600. Demikian Revival News minggu ini. Bersiaplah untuk mengalami kasih Allah yang akan membanjiri hidup kita dengan sukacita dan damai yang tidak terkatakan. Salam kegerakan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Allah. Shalom keluarga Allah. Oke, selamat datang di ibadah raya Sabtu spesial Keluarga Allah. Untuk kita semua, baik yang saat ini mengikuti ibadah secara onsite di gedung ini, maupun untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini melalui online dari manapun Bapak Ibu Saudara berada. Tak terasa kita sudah sampai di bulan terakhir tahun 2022. Tentunya sepanjang tahun ini kita sudah merasakan bagaimana anugerah Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Dan pastikan bulan ini hidup kita pun dibanjiri dengan kasih Tuhan. Mari sampaikan kabar kesukaan ini kepada semuanya, sehingga semua handai taulan kita, semua saudara pun bisa merasakan suasana Natal yang begitu meriah,
untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus kita. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di GBI Keluarga Allah? Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami di GBI Keluarga Allah dan saat ini sedang mengikuti ibadah secara onsite, mohon untuk bangkit berdiri, lambai-lambaikan tangan. Mari bangkit berdiri, lambai-lambaikan tangan untuk memudahkan hamba-hamba Tuhan bisa melayani dan menyambut Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Atau setelah ibadah ini selesai, saya undang untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk mengikuti acara di welcome room yang ada di sebelah kafetaria. Di sana ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk menyambut dan melayani Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Keluarga Allah secara online, mohon kesediaannya untuk mengisi formulir perkenalan dengan cara scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Kami rindu boleh mengenal dan melayani Bapak Ibu Saudara lebih dan lebih lagi. Atas nama Bapak Gembala Sidang, seluruh jemaat GBI Keluarga Allah, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat beribadah bersama dengan kami di GBI Keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Roti dan anggur sudah disediakan di depan-depan pintu masuk gedung ini. Namun untuk Bapak Ibu Saudara yang tadi belum mengambil roti dan anggur, silahkan menghubungi petugas yang berkeliling yang membawa nampan roti dan anggur untuk dilayani. Mari saya persilakan para hamba-hamba Tuhan yang bertugas untuk perjamuan kudus bisa berkeliling, memastikan semua jemaat pada saat ini sudah mendapatkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Jangan lupa sampahnya dimasukkan ke tempat sampah atau dimasukkan ke baskom-baskom yang akan diedarkan setelah perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa ibu tambahan. Konser Natal Keluarga Allah se-Surakarta akan diadakan pada tanggal 15 Desember, hari Kamis, di Pendapi di depan di Balai Kota Surakarta, pukul 18.30 sampai 19.30. Mari saya ajak seluruh jemaat Keluarga Allah untuk memeriahkan Natal Keluarga Allah se-Surakarta ini. Pastikan Bapak Ibu Saudara juga datang ke sana dengan memakai kaos Keluarga Allah supaya lebih meriah lagi. Berikutnya, mari kobarkan api doa di awal tahun dengan mengikuti gebiar dan Natal pendoa yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023. Pukul 18.30 di ruangan ini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara yang berminat boleh menghubungi Ibu Maria Glory di sekretariat. Bapak Ibu Saudara, ada berita gembira juga bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan layanan doa secara khusus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan layanan doa secara khusus, setelah ibadah ini jangan pulang dulu. Bapak Ibu Saudara bisa maju ke depan mimbar, akan ada pendoa-pendoa yang akan melayani Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Bapak Ibu Saudara juga bisa memanfaatkan formulir doa yang ada di pintu-pintu masuk gereja. Silakan tulis permohonan doa saudara dan memasukkannya ke kotak permohonan doa. Dan jangan lupa kalau doa Bapak Ibu Saudara sudah dijawab, ya kalau sudah dijawab, silakan juga tulis kesaksian dan memasukkannya ke kotak jawaban doa. Saatnya kita akan berikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan cara non tunai dengan transfer ke nomor-nomor gereja, atau Bapak Ibu Saudara juga bisa memasukkannya ke dalam amplop seperti ini dan memasukkannya ke dalam kotak-kotak persembahan yang ada di depan-depan pintu ruang ibadah ini. Untuk persembahan kita akan berdoa. Mari bangkit berdiri, angkat persembahan saudara ataupun gadget yang digunakan untuk persembahan. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang melimpah sepanjang tahun ini Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, di bulan yang penuh sukacita ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pasti terus membanjiri kami dengan anugerah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa persembahan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang menyucikan dan menguduskan persembahan ini. Kami percaya Tuhan, persembahan ini pun boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami mau Tuhan memberikan dengan tulus hati dan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Kami juga berdoa Tuhan,
Buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ini bukan kebetulan, tapi semua karena tuntunan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kelimpahan anugerah, bahkan banjir kasih-Mu juga tersediakan buat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan sembah Tuhan sama-sama. Begitu indah di tempat ini Tuhan, begitu ajaib di tempat ini. Sehati, sejiwa, sepikir menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa, kekuatan, pikiran, akal budiku menyembah-Mu. Angkat suaramu gereja Tuhan, senangkan Tuhan. Oh, sembah Tuhan, muliakan, agungkan, tinggikan namamu. Oh, worship, worship you Lord. Worship, worship you Lord. Korebaharabaya-nararararamu. Shenedera, sukacita sorga mengalir. Damai sejahtera melimpah di tempat ini. Kasih dari sorga memenuhi kami, menggenangi tempat ini, bahkan tempat di mana kami menyembah. Penuh dengan kasih Allah yang tidak terbatas. Hosanna in the highest. We give you praise, we give you glory. Hallelujah. Jesus, I worship you. I worship you. Setiap hati tertuju kepada Kristus, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing
darkness, my God, that is who you are. I trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. Kau bekerja jauh dari apa yang dapat kami pikirkan. Kau bekerja lebih dari yang dapat kami doakan. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel you're working. Even when I don't feel
menikmati your presence. Hanya antara kami dengan Engkau. How beautiful your presence in this place. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserak di sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Mari keluarga Allah, jemaat Tuhan. Angkat kedua tanganmu bagi Bapa di surga. Di sisi kanan, Kau Tuhan. Amin, amin. Sekali lagi gereja Tuhan, keluarga Allah yang dicintai Tuhan. Amin. Walau beribu rebah di kiriku, sebab hidup kami sudah diadopsi oleh kasih karunia. Sebab hidup kami sudah diambil alih oleh kasih karunia. Allah membuat pembedaan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Sekali lagi gereja Tuhan, angkat dua tangan tinggi. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserak di sisi kanan. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong
indah bersamamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, gereja keluarga Allah. Ku ingin selalu. Jemaat Tuhan saja. Korabaya shenera barabarabaya naranamu. Shenera batakaramaya narabaya shenera lamaya naralamu. Shenera lalabalabalabalamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Beri mata yang bisa melihat kasih karunia Kairos yang datang
atas bangsa kami, Kairos yang datang untuk setiap kami Tuhan. Tuhan berkarya sepenuhnya. Ora lapas sakara lapas. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang nyata bagi setiap kami, Allah yang menuntun setiap langkah hidup kami, Allah yang terus membawa gereja-Mu Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Kami datang untuk beribadah padamu Tuhan. Kami datang untuk mencari Engkau lebih di atas segala-galanya. Kami datang untuk memuliakan Kau Tuhan. Kami juga rindu melakukan perjamuan yang kudus. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk memimpinnya. Jamalah setiap kami, takhirkanlah setiap kami, sehingga kami dilayakkan untuk mengikuti perjamuan yang kudus, baik yang ada di onset maupun yang ada di online. Tuhan, Kau yang berkarya, sehingga perjamuan kudus sungguh menjadi perjamuan yang berkenan di hati-Mu. Sungguh mendatangkan perkenanan-Mu Tuhan. Dan Kau yang berkarya di tengah-tengah kami, mendatangkan anugerah bagi setiap kami yang melakukannya. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Dan sekali lagi kami lakukan perjamuan kudus ini. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, teriakan haleluya. Haleluya. Ya, kita akan lakukan perjamuan kudus, saudara. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan perjamuan kudus sudah maju, ambil roti dan angkat ke atas, saudara. Ya, di hadapan Tuhan, dan kita akan segera melakukan perjamuan yang kudus. Ya, kalau sudah semua roti diangkat di atas, baik yang onset maupun yang online, kita mulai. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, Ia duduk bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti dan mengangkat ke atas. Ia mengucapkan syukur. Ia memberkatinya. Ia memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang kita angkat adalah tubuh Yesus yang sudah rela dikorbankan untuk saudara dan saya supaya selamat? Apakah saudara percaya? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah itu, dan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara juga percaya anggur dalam cawan yang kita angkat juga darah Yesus yang sudah rela dikorbankan supaya semua dosa kesalahan kita bisa diampuni? Apakah saudara percaya? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara hira la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara hira la pasakara la pasakara la pasakara hira la pasakara la pasakara. Kami bersyukur karena pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Sehingga Kau rela serahkan diri-Mu di atas kayu salib. Sehingga Kau rela disakiti, terima hukuman Tuhan untuk menggantikan kami, supaya kami bisa diselamatkan. Sehingga Kau rela ditimpakan kutuk Tuhan, sehingga kami bisa hidup dalam kasih karunia dan anugerah. Tuhan, kasih setiamu tidak terbatas. Perjamuan kudus mengingatkan kami betapa kasih setiamu tidak berkesudahan, dan kasih setiamu selama-lamanya. Ajar kami menyadarinya Tuhan. Dan saat ini kami terima dengan iman anugerah yang sudah Kau sediakan di atas kayu salib. Kami terima pengampunan, kami terima kesembuhan, kami terima kesehatan, kami terima Tuhan anugerah, kami terima Tuhan menjadi anak-Mu, kami terima berkat-berkat yang Kau berikan supaya jadi berkat. Kami terima semua kebaikan, semua yang Kau sediakan di atas kayu salib. Kami terima, kami terima supaya kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Kami terima panggilan daripada Tuhan.
dan sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami, terjadi dalam kehidupan kami. Yang berdosa diampuni karena bertobat, oh yang sakit disembuhkan dan dipakai hidupnya, oh yang kekurangan diberkati dan jadilah berkat. Kami bersyukur karena segala yang kau lakukan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu membanjiri setiap kami dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami melakukan perjamuan kudus, dan sungguh-sungguh Tuhan Kau yang memberkati setiap kami. Kami mau dengar kesaksian, kami mau mendengar firman Tuhan, dan Kau yang urapi hamba-Mu, Kau berbicara melalui hamba-Mu, dan Kau yang jamah hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditabur benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, teriakan haleluya sekali lagi saudara. Ya, silakan duduk saudara semuanya. Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Sekali lagi ya, kita terima kasih. Pelayan PW terus dipakai Tuhan, lebih deeper lagi, lebih dalam lagi, lebih nyata lagi saudara, dan berkarya Tuhan lebih lagi. Ya saudara, konsep diberkatilah oleh Tuhan, yang online diberkati dimanapun berada. Ya, kasih setia Tuhan itu luar biasa. Ya, tidak lupa selamat hari Natal. Ya, sekalipun awal Desember, Desember adalah bulan Natal. Katakan sebelah kanan kiri, selamat hari Natal, gitu saudara. Ya, kita akan awali saudara mendengar kesaksian dulu saja saudara. Ya, video yang sudah disediakan oleh media. Shalom, saya Jessica Febilian dari Gereja Keluarga Allah, Yogyakarta. Saya adalah seorang floral designer, di mana pekerjaan saya bergerak di bidang seni bunga dan desain. Sebenarnya dari awal saya tidak ada rencana untuk menjadikannya pekerjaan. Tapi puji Tuhan, bisnis saya sudah berjalan hampir 7 tahun. Karena sebelumnya basic saya adalah kedokteran. Puji Tuhan dulu juga sebagai asdos, asisten dosen, dan juga lulus paling awal di angkatan saya. Tapi singkat cerita memang itu bukan panggilan saya. Sehingga dengan latar belakang tersebut, saya tidak memiliki pengetahuan di bidang bisnis. Saya memang awalnya hanya menyukai seni dan desain, tetapi puji Tuhan karya-karya saya disukai oleh banyak orang. Sehingga hal ini membuat saya ingin menekuni bidang tersebut, dan saya mengambil sekolah di bidang Master Flower Art. Saya juga merasa saya butuh ilmu di bidang bisnis, sehingga saya mengambil sekolah lagi, kuliah S2 Master of Business Administration atau MBA. Padahal saat itu saya sangat pesimis karena saat saya menjalani kuliah S2 banyak sekali yang saya lakukan. Saya masih kuliah, kemudian bolak-balik luar negeri juga untuk mengambil master di bidang flower artnya, kemudian masih mengurusi perusahaan. Karena saat itu saya sudah mendirikan PT dan juga mengurus haki segala macam. Jadi saya cukup pesimis saat itu, tapi puji Tuhan mujizat terjadi. Saya lulus paling awal, bahkan mendapatkan pengembalian uang kuliah sebesar 1 semester full dari dekan. Saat itu saya ingat khotbah dari Pak Jonathan tentang menyiapkan wadah. Pak Jonathan saat itu berkhotbah, seberapa banyak wadah yang kita siapkan, maka sebanyak itu juga Tuhan akan mengisi penuh wadah yang kita siapkan. Sehingga saat itu saya memiliki keberanian untuk menyewa satu warehouse dengan luas sekitar 600 meter persegi lebih, di mana pada saat itu saya masih melakukan pengembangan produk dan inovasi produk, tapi Tuhan luar biasa, warehouse saya penuh, di setiap sisi warehouse semuanya penuh, bahkan perputaran produknya setiap harinya sangat tinggi. Saat saya kuliah S2, saya mengambil bidang konsentrasi di strategic management. Tetapi untuk strategi bisnis dan planning saya banyak mendapatkan melalui rema firman Tuhan yang disampaikan di gereja kita. Sehingga di Alkitab sebenarnya banyak sekali strategi-strategi, tidak hanya di bidang bisnis, tetapi di setiap bidang kehidupan kita, yang jika kita minta Roh Kudus untuk bukakan, maka setiap firman itu akan menuntun kita, dan juga melalui tuntunan dan instruksi dari Tuhan kita akan bisa mengalami mujizat serta percepatan. Selama masa pandemi ini saya mengalami lompatan yang luar biasa. Saya menambah tim produksi saya 3 kali lipat karena harus mengejar produksi,
Dan juga selama masa pandemi ini juga banyak hotel-hotel yang menghubungi saya untuk menjadi pembicara, untuk mengajar di bidang desain bunga. Dan murid-murid juga banyak yang datang dari seluruh Indonesia, dari luar kota. Juga klien-klien serta customer saya banyak sekali dari seluruh Indonesia, juga dari luar negeri. Pak Jonathan pernah berkhotbah, jika kita dibukakan satu hikmat saja oleh Tuhan, satu hikmat ini bisa mengubahkan hidup kita. Tahun lalu saya membuat model bisnis baru, di mana model bisnis ini memotong banyak fase bisnis sehingga klien bisa langsung berbisnis bunga, dan peminatnya sangat banyak, bahkan pengusaha-pengusaha besar banyak yang mengambil dari seluruh Indonesia dan juga bahkan luar negeri. Dan atas seizin Tuhan, tahun ini saya membeli beberapa bidang tanah, dan saat ini saya kelola menjadi villa dan juga creative space. Sehingga Yesaya 60 betul-betul tergenapi dalam hidup saya. Oleh anugerah Tuhan, tahun ini saya bisa ke Holy Land, dan di sana saya betul-betul melihat kebesaran dan kasih setianya. Trip ini dimulai dari Mesir baru ke Israel. Di sini saya melihat perbedaan luar biasa antara Mesir dan Israel, di mana Mesir negara yang kering, sementara di Israel negaranya begitu hijau. Tema yang saya dapatkan dari perjalanan dari Mesir ke Israel adalah Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian, berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat yang luar biasa bagi kita jika kita mau mengikuti arahan dan instruksinya. Sebelum ke Israel, grup harus menaiki Gunung Sinai di Mesir, di mana di sini medannya tidak mudah dan capek. Dan rema yang saya dapatkan di sini, jika kita ingin memasuki tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, maka kita harus mau bayar harga, harus mau capek, harus mau naik gunung, harus mau mencari Tuhan sebelum kita memasuki tanah perjanjian yang dimana Tuhan sudah sediakan banyak berkat-berkatnya dan berkat yang terbaik untuk kita. Akhir kata, biarlah setiap hal yang kita lakukan dan setiap bidang pekerjaan kita lakukan untuk menunjukkan kebesarannya dan kemuliaan namanya. Saya tutup dengan satu ayat favorit saya, yaitu dari Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangannya lebih meriah lagi. Saya kagum dengan setiap kali ada kesaksian-kesaksian. Saudara lihat justru dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, luar biasa sekali. Kuncinya apa? Yang pertama, dia percaya dengan firman Tuhan. Waktu dikatakan sediakan lumbung, sediakan yang besar. Ya sebesar itulah, maka berkat Tuhan, kasih Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Karena kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan itu tidak terbatas. Tergantung kita seberapa kita berani percaya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Dia juga berkata dia kuliah sampai S2, tapi dia berkata aslinya kesaksiannya lebih panjang. Semua yang buat terobosan terjadi bukan hanya dari sekolah saja, itu hanya sedikit, justru hikmat Allah, firman Tuhan itu yang bukakan pengertian, dia yang berikan hikmat, dan dia tangkap dapat satu hikmat saja akan mengalami breakthrough, terobosan, dan itu luar biasa. Lalu diakhiri, saudara, ya dia dibawa terus luas sekali, saudara. Pandemi justru 3 kali lipat. Amin, saudara. Lalu terakhir adalah dia di kesempatan ikut Holy Land. Ikut Holy Land juga membuktikan lagi ada perbedaan tanah perjanjian dengan bukan tanah perjanjian. Beda orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan tidak tetap beda, saudara. Ya, saya percaya itu satu hal yang luar biasa. Februari kita juga akan ada Holy Land Tour lagi. Saudara yang rindu ikut harus cepat, karena sekarang itu tiket jadi sulit, saudara ya. Seringkali ya kalau tidak cepat sudah nggak bisa ikut lagi. Nah, saya ingin sampaikan juga beberapa, saudara, yang ada dalam gereja kita bisa dikeluarkan PowerPoint, saudara, yang perlu kita ketahui. Ini masuk bulan yang luar biasa, Desember. Lanjutkan lagi, saudara, ya, bahwa Yesus itu perhatikan kita, peduli, saudara, mengasihi kita luar biasa. Ada baptisan spesial Natal, jangan lupa yang belum baptis melangkah, saudara. Besok tanya kapan baptisnya, Natal gitu, saudara, 25 Desember, luar biasa. Lanjutkan lagi, apalagi, saudara, penyerahan anak juga, nah ya spesial, kapan anakmu diserahkan, Natal, itu saja mudah, saudara. Lanjutkan lagi,
Apalagi saudara, pemberkatan nikah masa. Setiap tanggal 1 saudara ada pergantian tahun, ada pemberkatan nikah Natal. Ini adalah untuk saudara yang dulu menikahnya belum di dalam Tuhan. Saudara rindu menikahnya dalam Tuhan, diberkati di dalam Tuhan. Saudara bisa persiapkan sekarang, saudara, sehingga nantinya bisa ikut pemberkatan nikah masa. Saudara, tahun yang baru, kasih yang baru, ya pernikahan yang diperbarui. Lanjutkan lagi, ada apa lagi? Jangan lupa, ini Litbang, Bukuntur, ada lomba selamatkan jiwa. Ini Kairos untuk bangsa kita Indonesia. Saatnya banyak jiwa diselamatkan. Saudara akan terkaget-kaget, Tuhan urapi untuk selamatkan jiwa. Saudara, ini adalah kado yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Lanjutkan lagi, masih ada apa lagi? Lah juga Pasar Lumbung Keluarga Allah Peduli. Seperti yang saya katakan, Tuhan gerakan kalau di rumah kita punya banyak barang tapi tidak dipakai, saudara, memenuhi tempat, saudara. Sedangkan banyak orang yang bisa menjadi berkat oleh barang itu, saudara. Yang sangat membutuhkan, saudara bisa bawa, saudara bisa persembahkan sehingga jadi berkat orang lain. Kalau saudara lakukan, saudara cari saluran berkat, saudara akan diberkati lebih lagi. Saudara, 15 Desembernya ada pasarnya. Ya, semua juga ikut hadir. Ya, lanjut lagi. PowerPoint-nya dilanjutkan saja, saudara. Ya, juga ini ada pengumuman, saudara. Ya, luar biasa tahun ini. Ya, Kairos untuk Indonesia. Saya juga katakan Kairos untuk kota Solo juga. Ya, Tuhan lakukan pembaruan baru kali ini, saudara. Ya, di jalan utama depan wali kota, sepanjang itu pasang ornamen Natal, saudara. Gereja kita diminta, saudara, pasang. Ya, jadi masternya yang paling besar katanya, saudara, di ujung tapi paling besar. Iya, luar biasa. Lanjutkan PowerPoint-nya. Iya, Christmas ya Yudin ada tanggal 22 Desember, saudara. Ya, Yudatin di Pakuwon Mall, yaitu untuk orang-orang muda, anak-anak muda dipanggil. Orang tua boleh enggak? Yang berjiwa muda boleh, saudara. Ya, beri tepuk tangan, support, saudara. Sehingga semua saudara akan datangkan kasih karunia jadi berkat. Juga Natal di Paragon Mall, saudara. Ya, pelayan-pelayan Paragon yang akan melayani, tapi saudara datang, berusaha mensupportnya, mendukungnya, saudara. Saya percaya Tuhan berikan kasih karunia sehingga di mana-mana Natal jadi berkat, di mana-mana dia akan jadi berkat, di mana-mana jadi berkat luar biasa, saudara. Ya, gerakan juga KKS, saudara. Ya, untuk mendukung. Lanjutkan lagi, apa lagi? Iya. Ya, ini Senin yang lalu, saudara, saya ikut apa namanya dia, vaksin booster kedua gitu, saudara. Jadi boosternya bukan ketawa tapi kedua. Ya, mumpung kesempatan masih ada yang belum vaksin booster, saudara, segera. Kalau umur ya booster 1 masih, kalau nggak salah berapa ya, 18 sampai seterusnya. Tapi ya kalau yang kedua ini 60 tahun ke atas, saudara. Ya, saudara bisa akan lebih aman, lebih sehat lagi. Lanjutkan. Nah, ini hari Rabu atau Kamis ya? Kamis, saudara. Bukan ya? Rabu ya? Oh, Selasa, saudara. Pengarahan untuk Pondok Daud, pelayan-pelayan Pondok Daud. Saya percaya saatnya Tuhan akan bangkitkan penyembah ya, di Pondok Daud sedang ditingkatkan, saudara. Saya percaya Tuhan akan berkarya luar biasa. Hadirat Tuhan makin nyata. Apalagi ya. Lalu juga setelah itu bersamaan, saudara, tadi Lumbung ya, KAP persiapan, saudara. Semuanya ini siapkan. Yang kotor-kotor di laundry dulu semua gitu, saudara. Ya, lalu dipersiapkan semuanya. Ya, lanjutkan lagi, saudara. Ya, lalu Kamis kalau ini, saudara. Natal ini sudah mulai Natal, saudara. Tanggal 1 Desember langsung. Ya, PLTU jam 7 malam minggu itu langsung Natalan, saudara. Ya, semua semangat, semua sukacita. Ya, menyala-nyala. Lanjutkan lagi. Apa lagi? Nah, ini yang tadi, saudara. Lalu malamnya itu selesai, saya ajak semua. Karena tanggal 1 itu pas mulainya lampu-lampu ornamen itu dihidupkan semua.
punya kita yang ini loh saudara, yang di ujung ini loh saudara. Ya, ini maskot Ponata GBI Keluarga Allah ya saudara. Dan kita jalan di situ, kita lihat wah meriah, dari berkat luar biasa. Tuhan berkati. Lanjutkan foto-fotonya. Siangnya saya sudah datang dulu saudara, untuk lihat, untuk persiapkan. Ini yang di Geladak itu saudara ya. Ini dari gereja kita. Lanjutkan lagi saudara. Ini malamnya setelah tadi saya datang di sini saudara. Ini dengan anak cucu saudara. Ya, lanjutkan lagi saudara. Ini ya para keamanan saudara yang ada di sana. Ini foto, ini Pak Rudi, saudara masih ingat ya, wali kota kita sebelumnya saudara. Ada Pak Rudi, saudara, ada banyak ya sekali. Lanjutkan, itu malam harinya saudara. Lalu apa ini? Jumat Miracle Night saudara. Hadirat Tuhan makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kuasanya, mujizatnya makin nyata, makin nyata. Saya percaya akan menjadi misbah ya, buah Tuhan saudara. Apinya luar biasa. Lanjutkan lagi saudara. Ini tadi pagi saudara. Tadi pagi ada bakti sosial donor darah gitu saudara. Saya di sana saudara. Ada Pak Budi ini, juga ada Pak Budi ini di sini saudara. Iya, ini para pengurus di sana saudara, foto. Ini Pak Rudi juga ya donor darah. Ini saya juga donor darah. Ya, sama-sama saudara memberi teladan. Saatnya untuk nata tabur kasih yang daripada Tuhan. Jadi berkat saudara, lakukan sesuatu. Ya, masih ada enggak? Lanjutkan kalau masih ada. Oh, ini masih semua saudara. Tadi dengan Pak Rudi juga yang saya dapat kado juga saudara. Waktu antri nomornya keluarnya nomor cantik saudara, 222. Tuhan senantiasa berkarya, sekalipun hal-hal yang kecil sekalipun itu pertanda saudara. Ya, tepuk tangan yang lebih meriah. Masih atau sudah habis? Kelihatannya sudah selesai saudara. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Kita mulai dengarkan firman Tuhan saudara. Hari ini mulai seri khotbah yang baru luar biasa saya percaya, karena temanya banjir kasih atau banjir kasih daripada Tuhan. Tuhan ingin setiap kita bisa menerima banjir kasih yang daripada Tuhan. Siapa yang gak mau terima angkat tangan. Yang gak mau terima. Siapa yang mau dibanjiri dengan kasih Tuhan, ya beri tepuk tangan yang meriah. Karena temanya hari ini dibanjiri saudara. Dibanjiri, bukan hanya ditetesi loh saudara ya, bukan geremis loh, dibanjiri dengan kasih Tuhan saudara. Ya, saya percaya Tuhan ingin saudara kita tuh mengalami banjir kasih daripada Tuhan. Yesaya 41 ayat 17 katakan, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin. Sudah dengar ya, orang sengsara, orang-orang miskin sedang mencari air, mencari karena mereka butuh, miskin saudara. Oh, mereka itu sengsara, butuh ya, mencari air saudara, tetapi tidak ada. Cari tapi tidak ada. Cari air anugerah nggak dapat. Cari air kemurahan nggak dapat saudara. Iya, lidah mereka kering kehausan, tapi aku Tuhan akan jawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Tepuk tangan yang sangat meriah. Banyak di mana-mana saudara, orang itu sengsara, orang itu miskin dengan kesehatan, miskin dengan kebahagiaan, miskin saudara dengan banyak hal ya dalam kehidupannya, miskin keberanian, miskin saudara keberhasilan dan macam, bahkan mencari usaha tapi nggak berhasil, mencari usaha tapi tidak nemukan. Hanya anugerahnya luar biasanya Yesus, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang akan memberikan kasih-Nya, banjir dengan kasih-Nya, memberikan anugerahnya. Itu berita Tuhan ingin memberikan. Sekalipun kita cari pertolongan gak ada, kita usaha tidak berhasil saudara, tapi sekali lagi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Yesaya 41 ayat 18 katakan, aku akan membuat, jadi Tuhan akan buat saudara sungai-sungai yang memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Namanya bukit-bukit gundul itu, bukit itu kering, gersang.
gersang, saudara, betul enggak? Enggak ada air sehingga bukitnya gundul, saudara. Tapi dikatakan Tuhan akan membuat sungai-sungai sehingga tidak lagi jadi gundul, sehingga ada airnya, sehingga menjadi subur, sehingga menjadi melimpah. Saudara, berbahagia, jangan takut, saudara. Saya percaya bulan Desember, bulan terakhir ini, Tuhan sudah sediakan kasih yang melimpah. Banjir dengan kasih Tuhan, banjir dengan kemurahan Tuhan. Jadi gongnya dalam tahun ini yang selama ini berjuang belum mengalami, ini biar menjadi gongnya. Yang targetnya belum tercapai, bulan ini tercapai, bahkan lebih lagi, saudara. Diimani dan membuat mata-mata air, membuat di tengah dataran, saudara. Di tanah yang datar, tiba-tiba mata air itu membuat, saudara. Bisa luas sedemikian rupa, datar, keadaannya biasa aja, tapi tiba-tiba ada kejutan-kejutan dari Tuhan, sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka, membuat anugerah Tuhan, membuat ya kasihkan, membuat satu hal yang luar biasa. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Apa bisa dibayangkan? Padang gurun kok menjadi telaga, berubah total, dan memancarkan air dari tanah kering, tapi memancarkan air kekurangan dulunya, tapi jadi berkat yang luar biasa, karena anugerah yang luar biasa dinyatakan, karena banjir kasih Tuhan datang, banjir pertolongan Tuhan datang, banjir mujizat datang, banjir anugerah yang melimpah datang dalam kehidupan, saudara. Itu yang difirmankan Mazmur 29 ayat 10 dan 11. Tuhan bersemayam di atas air bah, saudara. Air bah itu apa? Banjir. Seperti zaman Nabi Nuh, air bah, saudara. Tapi Tuhan bersemayam, artinya Tuhan itu berkarya di tengah-tengah banjir itu. Tuhan yang sedang berkarya. Tuhan bersemayam sebagai raja, artinya yang mengendalikan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan akan memberi kekuatan kepada umatnya, saudara. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Siapa yang menjadi umatnya, angkat tangan pada Tuhan. Tuhan, aku umatmu, Tuhan. Nah, Tuhan memberi kekuatan kepada umatnya. Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera, dengan kebahagiaan, dengan sorak-sorai, dengan kemenangan, dengan anugerah yang luar biasa, saudara. Ya, banjir kasih karunia, banjir pertolongan Tuhan, banjir mujizat, banjir karya Tuhan yang luar biasa. Khususnya hari ini, banjir kasih Tuhan, banjir kasih Tuhan. Saudara yang kering, yang merasa tidak ada yang mengasihi saudara, saudara yang merasa tertolak, saudara merasa tidak dikasih dalam keluargamu, tidak dikasih oleh pasanganmu, tidak dikasih oleh orang tua, atau tidak dikasih oleh anakmu yang kau sudah perjuangan, tidak dikasih dalam komselmu, dalam lingkunganmu dimanapun. Saudara yang kering, hatimu kosong karena tidak memiliki kasih, saudara tidak dikasih. Dengar, Tuhan akan berikan banjir kasih yang daripada Tuhan luar biasa, saudara. Ya, saya percaya di bulan Natal ini Tuhan akan berikan kasih-Nya yang luar biasa, saudara. Itu dibutuhkan. Kalau kita bisa tahu, semua orang membutuhkan. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Lea, saudara. Lea itu siapa, saudara? Istrinya siapa? Yakub, saudara. Ya, saya bacakan Kejadian 29 ayat 30 dan seterusnya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta pada Rahel daripada Lea. Demikian ia bekerja pula pada Laban, ya 7 tahun lagi. Yakub itu punya 2 istri, saudara. Yang pertama adalah Lea itu, saudara, ya karena dia ingin ya memperistri Rahel oleh mertuanya. Kejar dulu 7 tahun dia mau, tapi ternyata waktu nikah ditukar dengan Lea. Wah, dia marah. Mertuanya berkata, kejar lagi 7 tahun tadi sudah dapat. Lah, dia punya 2 istri, tapi Lea itu mengalami sesuatu yang gak enak sekali, saudara. Dia tidak dikasih oleh suaminya, atau minimal dia kurang dikasih. Yang dikasih adalah Rahel. Dikatakan malah Yakub lebih cinta pada Rahel dan pada Lea. Sudah bisa lihat keadaan seperti ini sangat tidak enak sekali.
Lea itu seperti kosong kasih. Dalam hidupnya mendapatkan kasih daripada suaminya, tapi dia tidak mendapat, saudara. Dia berharap jadi istri, ya sudah pasti loh suaminya mengasihi, betul enggak? Kalau di sini ada istri-istri, sudah pasti harap rindu sekali suamimu mengasihi engkau. Tapi nyatanya dalam kehidupan belum tentu, saudara. Betul ya? Dari anak orang tua aku mengasihi, kadang-kadang bisa belum tentu. Atau sebaliknya orang tua aku berusaha anakku harusnya mengasihi, tapi sekali lagi belum tentu. Itu yang dialami oleh Lea. Saya percaya itu sangat berat. Saya percaya itu sangat tidak enak sekali, saudara. Harusnya dikasih, tapi nyatanya tidak. Dia mendapatkan kasih dari suaminya, tapi dia tidak mendapatkannya. Saya percaya hatinya kering, hatinya kosong. Tidak ada sungai kasih, tidak ada kasih yang mengalir dalam hatinya. Kalau saudara ada yang saat ini saudara merasa tertolak, saudara merasa diabaikan, saudara merasa tidak dikasih, malah saudara merasa dibedakan, malah saudara merasa didupak atau apapun, saudara ingat Rahel, bukan Lea juga mengalami. Kita bisa belajar dari kehidupannya bagaimana hanya dia bisa mengalami kasih yang luar biasa sekali, saudara. Ayat 31 katakan ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, jadi Tuhan itu maha tahu. Kalau saudara ditolak, Tuhan itu tahu. Saudara ditolak, kalau saudara diperlakukan tidak adil, Tuhan itu tahu. Ya saudara mencari, Tuhan itu tahu. Dikatakan saudara ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukakannya kandungannya. Ya tetapi Rahel mandul, dia tetap dapat kasih Tuhan sebetulnya. Dia ditolong oleh Tuhan, dia dibuka kandungannya. Sedangkan Rahel itu mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya siapa saudara? Siapa saudara? Ruben, menamai Ruben, saudara. Ya sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan sengsaraku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Dia sudah melahirkan anak, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, didengar oleh Tuhan, bisa melahirkan anak laki-laki, saudara. Maka dia yakin, Tuhan melihat, Tuhan sudah nolong, aku ada anak laki, suamiku bisa melihat, saudara. Maka diberi nama tadi Ruben, artinya ya anak laki-laki. Lihat anak laki-laki, tapi nyatanya tidak juga, saudara. Dia tetap tidak. Zaman dulu kalau punya anak laki-laki itu jos, saudara. Gak punya anak laki-laki bingung, karena keturunan itu dari laki. Ya istri-istri bisa melahirkan anak laki, wah luar biasa. Jadi dia mungkin berteriak pada Tuhan, berseru, saudara. Tuhan dengar, Tuhan bela, punya anak laki-laki. Lalu dia pikir, ini suamiku bisa lihat, aku sudah memberikan dia anak laki-laki, pasti dia mencintaiku, pasti dia mengasihi aku. Tapi ternyata dia tidak mendapatkannya, sekalipun dia bisa memberikan anak laki-laki bagi suaminya, saudara. Ayat 33, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar, Tuhan mendengar doanya bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya anak itu padaku. Maka ia menamai anak itu apa, saudara? Simeon, artinya mendengar. Simeon itu jadi sudah mendengar doanya, Tuhan sudah mendengar. Luar biasa, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, dia mendambakan kasih dari suaminya, dia tetap tidak dapatkan, saudara. Saudara bisa bayangkan, dia sudah berjuang, dia berusaha, nggak dapat, ada. Dia berjuang, dia berusaha, dia dapatkan anak, merasa berhasil, memberikan yang terbaik, tetap tidak dikasih, tetap diabaikan. Ada karena saya sudah memberikan yang terbaik loh, tetap nggak dipakai itu, tetap nggak dianggap itu, saudara. Kadang-kadang ya berat, kadang-kadang rasanya bisa lemah, saudara. Terus berulang-ulang, tetap saja dia tidak bisa mendapatkan kasih yang dia dambakan dari suaminya, saudara. Ayat 34, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi luar biasa loh, dulu anak laki-laki luar biasa loh.
Tuhan memberkati dia, Tuhan mengasihi dia luar biasa loh. Tuhan membela dia luar biasa loh saudara. Ini diberi lagi anak, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat padaku, dekat padaku. Pasti sekarang dekat denganku saudara. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Dia merasa yakin sudah memberikan 3 anak laki-laki, sedangkan Rahel tidak ada saudara. Itulah sebabnya ia namai anak itu apa? Lewi. Lewi itu artinya melekat, mendekat. Pasti suamiku sekarang kelet dengan aku misalnya gitu saudara. Tapi nyatanya keliru. Nyatanya dia tetap saja kosong hatinya, tetap saja kering hatinya, tetap saja tidak mendapatkan yang diharapkan. Karena apa saudara? Itu mempunyai satu pemikiran yang salah. Dia mengharapkan kasih dari manusia. Sudah dengar dulu, dia tidak mengharapkan kasih dari Tuhan. Manusia itu terbatas. Kalau kita mengharapkan kasih dari manusia, kadang-kadang bisa sesuai harapan kita, tapi kadang-kadang tidak bisa. Belum tentu. Kali ini bisa, besok belum tentu bisa lagi. Sekali lagi, karena terbatas. Kasihnya terbatas. Kemampuannya terbatas. Segala sesuatunya terbatas. Hanya Allah yang tidak terbatas. Hanya Allah yang selalu punya kasih, yang tidak lekang oleh panas, yang tidak lapuk oleh hujan, yang selama-lamanya sama. Kasih setianya tidak berubah. Hari ini saya ingin ajak saudara buka hati. Kalau saudara mendambakan kasih dari manusia, saudara akan kecewa. Saudara akan mungkin pahit hati. Saudara akan mungkin saudara lemah. Mungkin hatimu kering, hatimu mungkin kosong. Sampai saat ini, karena apa? Kita nggak bisa mengharapkan manusia sepenuhnya. Jangan berharap manusia itu bisa, ya kau harapkan sepenuhnya. Hanya Allah yang bisa menjadi pengharapan yang sejati, saudara. Yang namanya manusia itu sekali lagi terbatas, saudara. Ya, kemampuannya terbatas, kasihnya juga terbatas. Kasih manusia saja luntur, saudara. Kasih manusia saja nggak bisa dipegang 100%. Juga kadang-kadang kita harapkan seorang, tapi dia meninggal, misalnya juga sama. Sekali lagi, Lea, ya dia merasa ya terus kering, kosong karena dia mengharap kasih dari manusia. Dia nggak bisa lihat kasih Allah yang terus ada, kasih Allah yang terus menyertainya. Dia dibedakan, dia tidak dikasih, tapi dia diberikan anak, saudara. Rahel malah mandul, dibuat mandul, saudara. Betul gak, saudara? Tetap tidak dikasih, dia tetap bilang loh, dikasih anak laki-laki loh, saudara. Itu semua loh, wah itu yang diharapkan oleh dia, saudara. Tetap tidak diberikan, Allah itu tetap loh, saudara. Luar biasa sekali. Hari ini apapun yang terjadi, kalau saudara mengharapkan kasih, anugerah, pertolongan dari pasanganmu, nyatanya pasanganmu tidak menanggapi. Dengar, harapkan jangan pada manusia, harapkan pada Tuhan. Hanya Tuhan yang punya kasih yang tidak terbatas. Tuhan berkata kasihlah, bukan mengharapkan kasih, bukan menuntut kasih, saudara. Betul nggak, saudara? Harapkan kasih daripada Tuhan. Hati kita dipenuhi kasih dari Tuhan. Kita berikan kasih kepada pasangan, kita berikan kasih kepada keluarga, kita berikan kasih kepada anak, kita tabur kasih pada orang tua, kita beri kasih kepada sesama dan lain. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Kalau saudara bekerja juga sama, di tempat kerja saudara merasa enggak dikasih, enggak diperhatikan, orang yang diabaikan, saudara dengar, berharaplah pada Tuhan. Kalau pada manusia kecewa, pada manusia enggak bisa seperti yang kita harapkan. Ya, seringkali gitu. Siapapun lah itu terhadap orang tua, saudara, enggak bisa. Orang tuamu juga terbatas, kemampuannya terbatas, berkatnya terbatas. Betul enggak, saudara? Dulu saya harapkan orang tua saya jadi jaminan studi saya, masa depan saya. Tetap tidak bisa, karena manusia terbatas, orang tua saya terbatas, kekayaannya terbatas, saudara. Ya, semua itu terbatas. Ya,
Mungkin saudara berharap siapapun saudara dalam komsel, saudara berharap, wah kakekku perhatian dengan aku jadi anggota yang paling diperhatikan. Saudara bisa kecewa. Saudara jadi anggota jemaat juga sama. Saudara kalau terus malah ingin, wah dapat kasih, dapat perhatian, dapat fasilitas khusus terus, saudara percaya itu tidak akan menjamin. Nggak ada yang bisa diharapkan selalu jadi jawaban. Rahel sudah lakukan ini, lakukan itu, saudara. Dia dapat banyak, tapi tetap tidak bisa. Ya, hatinya kosong, hatinya kering. Itu juga dialami oleh perempuan Samaria yang ketemu dengan ya Yesus di sumur Yakub. Saudara masih ingat? Ya, Yohanes 4 ayat 15 sampai 18, kata wanita itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Kata Yesus padanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai apa, saudara? 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, Tuhan sedang mengajarkan yang enggak ada air yang bisa memuaskan dia, hanya air hidup daripada Yesus yang bisa membuat hatinya dipuaskan. Lalu Tuhan menjelaskan artinya. Tuhan berkata, panggil suamimu. Dia berkata, enggak ada. Ternyata Yesus jelaskan, engkau sudah pernah punya suami 5, dan yang sekarang sudah enggak ada. Yang sekarang bersama engkau lagi bukan suamimu. Artinya apa? Mungkin dia mengalami seperti Lia. Dia berharap waktu pertama kali pacaran, pertama kali menikah, dia akan dapat suami yang mengasihi dia, yang sungguh-sungguh setia, yang memperhatikan dia, sehingga saudara bisa wah bahagia jadi seorang istri. Kecewa akhirnya, mungkin cerai, saudara. Lalu cari lagi suami yang kedua, yang baik, yang bisa memperhatikan, yang sesuai dengan hatinya, ingin jadi istri yang dikasih, gak dapat, saudara. Dan akhirnya juga hilang lagi, cerai. Tidak, cari lagi suami yang ketiga, cari lagi suami yang keempat, gak ada, sama aja. Cari lagi suami yang kelima, tetap gak ada. Sekarang yang keenam, sama saja, tidak akan bisa memuaskan. Kosong. Betul? Kalau kita mengharapkan di luar Tuhan, kita akan kecewa. Hati kita akan kering. Hati kita akan kosong. Sejak saudara buka hatimu dalam hal apapun. Pasangan mengharapkan istri yang mengasihi, jangan berharap. Nggak ada yang bisa, saudara. Nggak ada yang bisa. Mengharapkan orang tua, nggak jaminan. Mengharapkan anak setelah besar jadi anak yang tahu, tidak menjamin. Namanya manusia terbatas, kemampuannya terbatas, saudara. Semua terbatas, betul? Jadi maka Tuhan berkata, andalkan Tuhan, berharap itu pada Tuhan. Daripada Tuhan kita dapat berkat, dari berkat Tuhan kita malah berkati sesama, berkati keluarga, berkati pasangan, berkati anak, berkati orang tua, berkati gereja, berkati orang lain. Kita dipanggil bukan menuntut dikasih, kita dipanggil untuk tabur kasih, jadi terang kasih. Jadi dari mana kasih? Dari Allah, betul? Kita juga nggak punya, tapi ada kasih Allah yang bisa membanjiri hidup kita, yang bisa memenuhi hidup kita, sampai meluber dengan kasih, sampai meluap dengan kasih, sampai kasih itu meluber dalam perkataan, meluber dalam tingkah laku, meluber bagi orang lain, bagi keluarga. Kasih itu meluber. Itu panggilan kita. Dan saya percaya itu menjadi anugerah yang luar biasa. Ya, saya yakin akhirnya Lea sadar dia salah. Dia gak bisa lagi mengharapkan, menuntut suaminya bisa sungguh-sungguh memberikan kasih yang dia harapkan. Hanya Tuhan yang layak diharapkan. Hanya Tuhan yang punya kasih yang tidak terbatas, yang selalu ada, kasih yang ajaib, yang tidak berkesudahan. Amin, saudara. Kita lanjutkan Kejadian 29 ayat 35.
mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini, jadi ini berubah, nggak seperti dulu saudara. Ya, jadi ini berubah. Waktu dia diberkati lagi oleh Tuhan, sekali ini aku akan bersyukur pada Tuhan. Bukan lagi berharap suaminya kali ini akan melekat, suaminya kali ini akan melihat dia sudah memberikan anak, suaminya kali ini akan sadar. Sudah tidak. Kali ini dia pakai untuk mengucap syukur pada Tuhan. Semua kebaikan Tuhan, semua yang Tuhan berikan, dia fokus pada Tuhan, dia berharap pada Tuhan, dia nikmati kasih Tuhan, dia mengucap syukur pada Tuhan, dipakai untuk mengucap syukur. Saudara, luar biasa. Kali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia namai anak itu Yehuda. Sesudah itu dia tidak melahirkan lagi Yehuda. Artinya apa? Pujian bagi Tuhan, penyembahan bagi Tuhan, memuji Tuhan. Segala yang terjadi dipakai untuk puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, sebab dia baik, kasih setianya selama-lamanya. Saudara menikmati kasih Tuhan, menyadari kasih Tuhan, bersyukur atas kasih Tuhan. Hatinya lega, hatinya bahagia, hatinya saudara penuh dengan kasih. Malah dia bisa mengasihi suaminya. Betul? Karena kasih daripada Tuhan membanjiri, memenuhi hatinya. Hidupnya tidak lagi kosong, penuh dengan kasih. Hidupnya tidak lagi kering, tapi saudara penuh dengan air kasih yang daripada Tuhan, yang mengalir di hatinya, yang mengalir di mimik mukanya, yang mengalir dalam perkataannya, yang mengalir dalam perbuatannya, yang mengalir memberkati keluarganya. Kenapa? Sekarang fokusnya pada Tuhan. Dia mengandalkan kasih Tuhan, dia mempercayai kasih Tuhan. Waktu dia dapat sesuatu, dia mengucap syukur, bukan mengeluh lagi. Dia tidak mengeluh lagi, tapi berubah ucapan syukur. Hari ini saya doakan setiap jemaat keluarga Allah, semua yang mengikuti onsite, online, terima kasih yang daripada Tuhan. Fokus pada Tuhan, sadari kasih Tuhan, nikmati Tuhan. Katakan, aku lihat kebaikan Tuhan yang selalu menyertai aku, yang tidak pernah meninggalkan aku. Bisa melihat kebaikan Tuhan, bisa menyadari kebaikan Tuhan, bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Itu hidup yang bahagia, itu hidup yang berarti, itu hidup yang berguna, itu hidup yang jadi terang, itu hidup yang jadi berkat. Betul saudara? Itu sebabnya Tuhan kata, bulan ini banjir kasih yang daripada Tuhan itu melimpah. Dan saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Amin saudara ya. Natal adalah bukti cinta kasih Tuhan atas seluruh umat manusia. Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Itulah kasih itu, ya, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Natal itu menyadarkan kasih Allah sungguh terbukti, sudah terbukti, sudah dilakukan. Karena begitu besar Allah mengasihi kita manusia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Betul, itulah Natal. Dan juga tadi perjamuan kudus yang kita lakukan, memperingati, mengingatkan kasih Allah yang sudah dinyatakan. Saya ajak setiap saudara, ya, masuk bulan Desember ini minggu pertama, kita sedang diingatkan betapa kasih Allah sudah nyata, sudah diberikan. Seorang putra telah diberikan, telah dilahirkan, lambang pemerintah ada di baunya, dan dia itu luar biasa sekali. Terima saudara, ini berita Natal
kasih yang luar biasa sekali, saudara. Jadi saya percaya luar biasa saat ini, sekalipun ada yang saudara harapkan mengasihi tapi tidak mengasihi, nggak usah pusing, saudara. Fokuslah pada kasih Allah. Saudara, sadarilah kasih Allah. Hidupmu akan penuh ucapan syukur. Hidupmu akan penuh dengan sukacita. Hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan. Hidupmu akan dipenuhi kasih Allah. Dan engkau akan meluapkan kasih Allah. Engkau akan mengalirkan kasih Allah. Engkau juga dipakai Tuhan jadi saluran kasih Allah. Engkau akan membanjiri keluargamu dengan kasih Allah. Banjiri kota kita dengan kasih Allah. Banjiri bangsa kita dengan kasih Allah. Bahkan banjiri dunia dengan kasih Allah. Betul, saudara. Dimanapun, di tempat kerja, dimanapun. Karena kasih Allah sudah nyata, sudah terbukti. Dan itu indah sekali, saudara. Roma 10 ayat 21. Tetapi tentang Israel dia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku ya kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah, saudara. Ini pada bangsa yang gak taat, yang membantah saja Tuhan senantiasa ulurkan tangan. Ulurkan tangan ini bukan berkati dosanya. Ayo sadar, ayo berbalik, diulurkan tangannya. Ayo terima pengampunan, ayo terima pertolongan, ayo terima kasih Tuhan. Ayo terima anugerah daripada Tuhan. Ada kasih Tuhan yang siap menerima saudara, yang siap mengampuni saudara, yang siap memulihkan saudara, yang siap mengangkat hidup saudara, yang siap memakai hidup saudara. Betul? Setiap saat ini juga, saudara. Apapun keadaan saudara, mungkin saudara merasa dosamu terlalu besar. Saudara ingat perempuan pezina yang tertangkap basah ya oleh orang-orang fasik itu. Oh, mereka bawa pada Yesus, menurut hukum Taurat dirajam dia sampai mati. Apa kata engkau? Mereka mencobai. Yesus nuri ke tanah dan berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa boleh lempari dia. Tapi kalau kamu juga berbuat dosa, jangan macam-macam. Kamu berani lempari, batu itu akan balik engkau sendiri. Nggak ada yang berani. Yesus berkata, aku juga tidak menghukum. Yesus datang bukan untuk menghukum. Yesus datang untuk menyadarkan kita. Ayo kembali pada Tuhan. Mari padaku, engkau yang letih lesu, engkau yang berbeban berat, engkau yang tersesat, kembali pada Tuhan. Terima kasih karunia yang daripada Tuhan, sehingga kita dapat pengampunan, dapat pemulihan, dan kasih setianya tidak berkesudahan. Tuhan berkata, aku tidak menghukum, tapi jangan berbuat dosa lagi. Betul, saudara? Itu sedang berbicara kalau saat ini, sementara saudara sedang mendengar, saudara tidak dikasihi oleh siapapun, keluargamu, pasanganmu, orang tua anakmu, atau orang sahabat baikmu, atau siapapun. Saudara sadar, ada kasih yang tidak pernah hilang, ada kasih yang tidak pernah nyimpang. Dia tetap menggadangkan tangannya. Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 10, Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kalau sampai ada orang tua saja sampai nggak mengasihi lagi, Daud berkata, dengar, Tuhan nggak pernah nggak mengasihi. Tuhan tetap mengasihi Daud. Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Daud, ada banyak penafsir menafsirkan. Mungkin Daud itu anak yang diabaikan gitu. Karena sejak kecil, waktu Samuel datang untuk milih salah satu anaknya, ya orang tua itu untuk diangkat, Daud nggak dianggap. Pergi, nggak usah ikut-ikut, nggak dianggap, saudara. Mungkin dia merasa tertolak, mungkin ini dan itu, saudara. Betul? Bahkan mertuanya malah mau bunuh dia. Tapi sekali lagi, sekalipun ayah ibumu atau siapapun yang kau harapkan, yang kau andalkan, sahabat baik yang pernah kau tolong, tapi dengar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terimalah kasih daripada Tuhan, terimalah anugerah daripada Tuhan. Saudara melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan, anugerah Tuhan dinyatakan luar biasa. Saatnya Natal, banjir kasih Tuhan. Saya mau tutup dengan satu kesaksian yang disaksikan di gereja kita, ya, dari Bapak Ibu Jarwati. Banyak yang kenal itu Jarwati. Dulu pelayan di Solo juga, ini si Klaten.
saya bacakan ya, kalau ada PowerPoint-nya bisa dikeluarkan juga lebih baik. Iya, saudara, anugerah Tuhan. Yohanes, pakai ayat ya? Kok punya aku enggak ya? Ya sudah, pokok Yohanes 1. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia si anugerah. Loh kok keliru mungkin ngambil. Saya baca aja ya. Ini yang ada tempat saya. Ada? Ganti? Oh ya. Saya mau menyaksikan perkenanan dan anugerah Tuhan yang kami terima pada saat Bapak Ubadza berfirman di ulang tahun Klaten. Bapak Ubadza katakan Tuhan akan memberikan berkat yang besar. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Itu dikatakan berkali-kali. Saya aminkan dengan suara lantang dan sangat keras. Bahkan Bapak Ubadza katakan perluas patok-patoknya. Ya, yang kecil akan menjadi besar dan yang lemah akan menjadi kuat. Saya mengaminkan. Ini kalau saudara perhatikan seperti yang kesaksian video tadi, betul? Pak Jo berkata, sediakan lubungnya, sediakan tempat yang besar. Seberapa engkau sediakan, seperti itulah berkat yang ada dalam hidupnya. Dia tangkap, dia amini. Kasih Allah itu limpah, kasih Allah itu besar, kasih Allah tidak berkesudahan. Berani percaya kasih Allah yang besar, yang limpah. Sediakan lubung yang besar. Saudara mengalami yang besar. Ini juga sama, saudara. Luar biasa sekali. Maka pada tanggal itu, pada hari itu 27 Oktober 22 ada pengumuman anak saya diterima untuk magang kerja di Hongaria. Tidak pernah mimpi bahwa bahkan tidak pernah terpikirkan kerja di luar negeri. Tiba-tiba ada ya panggilan saudara melamar kerja di Hongaria. Ya itu diterima. Nanti siapkan fotonya kalau ada. Saudara, wah sekarang di Hongaria gitu saudara. Nggak pernah terpikirkan saudara dulu. Iya, lanjutkan lagi coba. Ya lanjutkan. Tetapi selalu saya katakan ya doa profetik pasti bisa. Ya pasti dilancarkan. Semua dana engkau yang berkati, berkat yang besar. Karena Allahku Allah yang besar. Apalagi bulan Desember saya harus menikahkan anak saya Joyo. Secara manusia tidak mampu, tapi karena anugerahnya Tuhan dilancarkan semua. Dana yang sangat besar Tuhan cukupkan. Lanjutkan lagi. Ya, saya perkatakan Roh Kudus, saat ini kami ya tarik bonusmu atas keluarga kami. Engkau melihat kesetiaan anak kami, menyenangkan hatimu sejak SMP sampai sekarang. Apa? Jojo bukan saya. Jojo melayani engkau di apa? Drummer GBK Solo, main drum katanya di sini saudara. Biasanya dia Solo. Ya, lalu Widuran Yosua melayani di media Klaten dan saat ini bonus daripada Tuhan dicurahkan. Jojo pasti bisa melaksanakan weddingnya dan Yosua bisa terbang ke Hongaria untuk magang kerja dan melanjutkan jenjang pendidikan secara online di Batam untuk meraih gelar kompetisi insinyurnya. Dan Joshua tanggal 15 November 22 telah bekerja di Hongaria. Dia imani kasih Tuhan, diimani Tuhan besar, kasihnya besar. Dia tidak mampu nyokolakan apalagi biaya keluar, tapi tetap percaya kasih yang Tuhan besar membanjiri hidupnya, membanjiri keluarganya. Dia ucapkan perkataan profetik dengan iman. Ya, favor atau perkenanan akan datang ketika keluarga kami melakukan tindakan yang menyukakan hati Tuhan. Fokusnya itu menyukakan hati Tuhan, bukan berharap pada manusia. Itulah yang membuat Tuhan ya mengarahkan wajahnya kepada keluarga kami dan melimpahkan grace atau anugerahnya kepada keluarga kami. Secara manusia keluarga kami terbatas, tetapi Tuhan kami tidak pernah menahan kebaikannya saat hidup keluarga kami. Ya berkenan di hati Tuhan, anugerahnya melimpah bagi keluarga kita. Saya perhatikan dari semua kesaksian, dia tidak mengharapkan belas kasihan manusia, tapi dia tahu ada kasih yang melimpah
dari Bapa surgawi. Ada kasih yang melimpah dari Tuhan. Dan dia imani, dia ucapkan, dia tanggap. Justru yang penting, hiduplah berkenan pada Tuhan. Yang penting itu, jadilah berkenan. Kalau Tuhan disukakan, sudah tidak usah. Jangan nuntut-nuntut, saudara. Di keluarga jangan nuntut-nuntut. Di tempat kerja tidak perlu nuntut-nuntut. Dalam pelayanan jangan ribut nuntut. Hidup kita tidak tergantung orang lain. Hidup kita tidak tergantung siapapun. Tidak tergantung pendeta. Tadi hidup kita itu di tangan Tuhan. Kalau kita bisa seperti Lea akhirnya menyadari, hari ini saudara akan melihat banjir kasih dari surga. Banjir kasih daripada Tuhan membanjiri hatimu, membanjiri hidupmu, membanjiri keluargamu, membanjiri studimu, membanjiri pekerjaan, keuanganmu, membanjiri pelayananmu. Hidup dibanjiri dengan kasih karunia Tuhan, melimpah sampai kita jadi kasih. Amin. Semua berdiri, kita pujikan kasih dari surga. Kasih dari surga. Imani, katakan saudara. Tempat ini kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir memenuhi. Angkat tangan saudara dan datang pada Tuhan saudara. Katakan kasih-Mu Tuhan dari surga mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur karena firman-Mu yang menyadarkan setiap kami. Banyak orang mencari kasih tapi tidak mendapatkan kasih. Banyak orang gersang hatinya, banyak orang miskin hatinya. Oh, berjuang mati-matian tapi tidak pernah menemukan kasih yang sejati. Oh, padahal di dalam Tuhan ada kasih yang sejati. Tuhan berkata, aku akan mengedangkan tanganku senantiasa. Aku akan mengalirkan kasihku. Aku akan memberi kasihku kepadamu. Sehingga engkau punya damai, sehingga engkau punya kebahagiaan, sehingga engkau tertolong hidupmu, sehingga engkau penuh dengan kasih, sehingga engkau bisa jadi berkat dengan kasih daripada Tuhan. Dan Tuhan berkarya. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami seperti Lea, yang berharap ditolong, dikasih oleh suaminya, diperhatikan, mengharap sesuatu tapi gak pernah dapat. Saudara usaha, lakukan sesuatu supaya saudara dikasih, tapi tetap saudara gagal, tetap saja tidak. Saudara berjuang lagi, berusaha lagi, saudara merasa sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap saja saudara gak ada kasih. Hari ini saudara sadar seperti Lea yang akhirnya sadar dia tidak bisa dapatkan kasih sejati dari manusia. Hanya Tuhan yang punya kasih yang sejati. Dia mulai alihkan hatinya pada Tuhan. Dia mulai perhatikan kasih Tuhan yang datang dalam kehidupannya. Dia mulai belajar mengucap syukur. Maka anaknya diberi nama Yehuda. Oh, kasih Tuhan, memuji-muji Tuhan, selalu puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Maka Tuhan berkarya, hatinya dipenuhi dengan kasih. Hanya Yehuda menurunkan raja-raja. Hanya Yehuda
bahkan menurunkan Sang Mesias lewat keturunan Yehuda. Saudara, hari ini Tuhan akan berikan pemulihan. Hari ini Tuhan akan lakukan sesuatu. Kalau saudara sempat kosong, kering hatimu karena saudara mendambakan tak pernah dapat, hari ini mengarah pada Tuhan. Tuhan akan aliri kasih-Nya dalam hatimu. Engkau akan dibasahi, engkau akan diberkati dengan kasih-Nya yang luar biasa. Datang pada Tuhan dan minta pada Tuhan dan terima anugerah Tuhan. Engkau mendengar setiap doa. Kalau ada di antara saudara merasa saudara seperti Lea, saudara butuh kasih yang sejati, angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan lihat setiap kami yang membutuhkan kasih ilahi, kasih yang tidak terbatas. Tuhan, sungguh-sungguh lagu ini menjadi kenyataan. Tuhan, kasih-Mu memenuhi hati kami, kasih-Mu memenuhi hati kami, kasih-Mu memenuhi Tuhan. Sehingga ada syukur, sehingga ada pujian, sehingga ada kasih karunia. Terima saudara, bertindak dengan iman, mulai lihat kebaikan Tuhan, mulai mengaku kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Oh, jangan fokus kepada berharap kasih dari sesama, tapi terima kasih yang besar yang daripada Tuhan. Tuhan, limpahi dengan kasih-Mu, limpahi dengan kasih-Mu. Hari ini penuh dengan kasih, hari ini penuh dengan ucapan syukur. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan, karena kasih-Mu yang dinyatakan. Oh, supaya mereka hidup penuh ucapan syukur. Yang kekurangan berkatilah Tuhan, sehingga kasih itu dinyatakan dan mereka boleh tabur kasih untuk keluarga, untuk gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan, untuk sesama. Apapun yang didoakan, kami bawa di hadapan-Mu. Engkau yang menjawab doa, yang butuh mujizat, yang butuh jalan keluar, butuh pasangan hidup, butuh keturunan, dan apapun sekali lagi, Engkau yang buka hatimu, Engkau yang menjawab, bahkan memberi lebih daripada yang bisa kami minta. Ini kairos untuk bangsa kami, ini kairos untuk gerejamu, ini kairos untuk setiap kami. Dan kami terima kasih yang daripada Tuhan. Hati kami dibanjiri dengan kasih-Mu, hidup kami dibanjiri dengan kasih-Mu, keluarga kami dibanjiri dengan kasih-Mu, masa depan kami dibanjiri dengan kasih-Mu, konsep pelayanan gerejamu dibanjiri dengan kasih-Mu, bangsa kami, kota kami dibanjiri dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Saya lupa satu, tadi anaknya yang mau menikah besok pagi itu menikah, saudara. Maka saya ingat, wah, sedang digenapi semuanya. Saat apa? Pandang Tuhan, saudara. Arahkan pada Tuhan, akui kebaikannya, percayai rencananya, dan saudara juga akan mengalami. Kita pujikan satu lagu, ya, deklarasikan iman kita. Allah membanjiri setiap kita. Sukacita Natal melimpah-limpah atas setiap kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama, gereja kita, keluarga Allah yang diberkati Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan.
karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin. Sungguh kami punya Allah seperti Engkau dahsyat. Engkau penuh dengan kasih setia. Amin. Engkau penuhi kami dengan kasih setia, sehingga kami boleh salurkan kasih-Mu Tuhan kepada keluarga, kepada sesama dalam gereja-Mu, dan orang boleh melihat kasih Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan, dibanjiri dengan kasih Tuhan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati katakan bersama.